Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proportional interference rules. Kelompok kami beranggotakan Hernadi Flavi Wiryawan, Rifki Tio Ramadhani Santoso, dan saya sendiri Arga Batara Dipoyono. Modus ponens. Modus ponens berasal dari tautologi P, N, P implikasi Q, implikasi Q. Modus ponens menyatakan bahwa jika P dan P implikasi Q benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q akan benar. Itu dapat direpresentasikan sebagai berikut. Jadi premis pertamanya P implikasi Q dan premis keduanya P, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Q adalah benar. Berikutnya modus tollens. Tautologinya adalah negasi Q, N, P implikasi Q, implikasi negasi Q. Modus tollens menyatakan bahwa jika negasi Q benar dan P implikasi Q benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa negasi P akan benar. Itu dapat direpresentasikan sebagai berikut. Jadi premis pertamanya negasi Q dan premis keduanya P implikasi Q. Maka dapat kita ambil kesimpulan negasi P benar. Hypothetical syllogism. Tautologinya adalah P implikasi Q, N, Q implikasi R, implikasi P implikasi R. Hypothetical syllogism menyatakan bahwa jika P implikasi Q dan Q implikasi R benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa P implikasi R akan benar. Itu dapat direpresentasikan sebagai berikut. Premis pertamanya adalah P implikasi Q dan premis keduanya adalah Q implikasi R. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa P implikasi R adalah benar. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang disjunctive syllogism. Tautologinya adalah P or Q, N negasi P, implikasi Q. Silogisme disjunctif menyatakan bahwa jika P or Q benar dan negasi P benar, maka Q akan benar. Itu dapat dipresentasikan sebagai premis pertama P or Q dan premis kedua negasi P, maka menjadi Q. Selanjutnya addition. Tautologinya P implikasi P or Q. Addition adalah salah satu aturan inferensi umum dan menyatakan bahwa jika P benar, maka P or Q juga akan benar. Disimpulkan di sini premis 1 P, maka menjadi P or Q. Dan simplification. Tautologinya adalah P or Q menjadi Q. Aturan penyederhanaan menyatakan bahwa jika P or Q benar, maka Q atau P juga akan benar. Itu dapat dipresentasikan sebagai P or Q menjadi P. Selanjutnya adalah conjunction. Conjunction memiliki tautologi P, N, Q, implikasi P, N, Q. Conjunction merupakan sebuah rules di mana menggabungkan dua premises atau premis yang akan menghasilkan sebuah conclusion atau kesimpulan dalam bentuk conjunction. Dapat dijelaskan di gambar di bawah ini. Jadi premis pertamanya P dan premis keduanya Q, maka dapat diambil kesimpulan bahwa P and Q adalah benar. Berikutnya adalah resolution. Ini memiliki tautologi P or Q, N negasi P or R, implikasi Q or R. Resolusi merupakan sebuah rules yang menggunakan P or Q sebagai premis ke-1, seperti ini, dan negasi P or R sebagai premis kedua. Sehingga P or R
sebagai kesimpulannya dan dapat dijelaskan dengan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heradi Flaviawan. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan contoh soal dari Proportional Inference Rule. Oke, jadi yang pertama di sini adalah contoh pertama. Terdapat dua premis sebagai berikut. Premis pertama, jika aku makan sambal, maka aku pedasan. Premis 2, jika aku pedasan, maka aku minum banyak. Jawab. Untuk dapat menggunakan kesimpulan dari kedua premis tersebut, dapat digunakan hypothetical syllogism seperti berikut. P implication Q, jika aku makan sambal, maka aku pedasan. Ini P dan ini Q. Q implication R, jika aku pedasan, maka aku minum banyak. Maka didapatkan kesimpulan bahwa P implication R, jika aku makan sambal, maka aku minum banyak. Jadi ini conclusion-nya didapat yaitu penggabungan antara implication antara P dan R. Contoh soal kedua adalah terdapat P dan Q. Premis pertama, saya belajar pemodelan atau gagal dalam ujian. Premis kedua, saya tidak belajar pemodelan. Dari premis di atas ditemukan kesimpulan bahwa gagal dalam ujian. Dijelaskan rules of interference yang digunakan dan jelaskan mengapa menghasilkan kesimpulan yang disebutkan. Jadi kita mencari rule interference yang digunakan dari kesimpulan yang diberikan oleh soal, yaitu gagal dalam ujian. Kesimpulannya itu adalah gagal dalam ujian. Oke, jawabannya adalah terdapat premis 1 dan premis 2. Dalam kedua premis tersebut terdapat variabel yang sama, yaitu variabel P. Namun dibedakan dengan penambahan negasi pada premis kedua. Jadi premis P itu ya premis pertama ini saya belajar pemodelan atau gagal dalam ujian. Premis kedua itu adalah saya tidak belajar pemodelan. Ini premis ini sama dengan premis Q, sama dengan premis yang pertama, namun ada negasinya. Pada premis pertama juga ditemukan variabel baru yang bisa kita sebut dengan Q. Ini Q. Jadi ini Q yang gagal dalam ujian ini bisa dikatakan ini adalah Q. Jadi saya belajar pemodelan itu P, saya tidak belajar pemodelan itu adalah negasi P. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa rules of interference yang digunakan adalah disjunctive syllogism, dikarenakan mengikuti P or Q and negasi P implication Q. Kesimpulannya didapatkan begini. Jadi rules of interference yang digunakan adalah disjunctive syllogism. Selanjutnya, untuk soal ketiga adalah nyatakan spesifikasi sistem ini menggunakan proposisi Q. Pengguna memasukkan kata sandi yang valid. Q, akses diberikan, dan R, pengguna telah membayar langganan biaya. Dan penghubung logis termasuk negasi, pengguna telah membayar biaya langganan tetapi tidak memasukkan kata sandi yang valid. Maka jawabannya adalah telah membayar biaya langganan dinotasikan dengan R dan tidak memasukkan kata sandi yang valid, maka negasi P. Maka dikatakan notasi adalah R and negation P. Jadi ini pengguna memasukkan kata sandi yang valid dan R itu kan pengguna telah membayar langganan biaya. Dan kesimpulan yang ditemukan itu adalah pengguna telah membayar biaya langganan, berarti kan R, dan tetapi tidak memasukkan kata sandi yang valid. P negasikan, berarti kan P yang tidak negasi itu pengguna memasukkan kata sandi yang valid dan dinegasikan, makanya tidak memasukkan kata sandi yang valid. Maka kesimpulannya ditemukan ini, R and negasi P. Oke, contoh yang keempat adalah gunakan aturan inferensi untuk menunjukkan bahwa hipotesis bekerja keras. Jika Antonio bekerja keras, maka dia adalah anak laki-laki yang membosankan. Dan jika Antonio adalah anak laki-laki yang membosankan, maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Buatlah kesimpulan bahwa Antonio tidak akan mendapatkan pekerjaan. Jawabannya adalah kita buat 3. Pertama itu P, itu Antonio bekerja keras. Q, Antonio laki-laki yang membosankan, dan R adalah Antonio mendapatkan pekerjaan. Kesimpulan yang kita buat, yang akan kita buat itu adalah Antonio tidak akan mendapatkan pekerjaan.
kesimpulan Antonia tidak akan mendapatkan pekerjaan, yaitu dengan modus ponens P and Q. Jadi P implication Q, kesimpulannya itu didapatkan Q dengan modus ponens Q dan R. Q implication negasi R, maka ditemukan hasilnya itu negasi R. Jadi negasi R adalah Antonia tidak mendapatkan pekerjaan. Untuk soal yang terakhir adalah nomor 5. Pada setiap argumen yang ada, temukan bahwa argumen itu true atau false dan jelaskan mengapa begitu. Sony menyukai semua film action. Sony menyukai film Eight Men Out. Maka dapat diartikan bahwa Eight Men Out merupakan film action. Jawab P. X adalah film action. X adalah ini, Eight Men Out adalah film action. Sony suka film X. Argumen bahwa Eight Men Out adalah film action adalah true karena mengikuti modus ponens P implication Q, maka dan P itu makanya conclusionnya adalah Q, yaitu Sony suka film X. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.